واجعله لنا إماما Bismillahirrahmanirrahim. Sekarang kita akan coba membahas tentang najis bila dipandang dari segi dimaafkan atau tidaknya, maka dia tergolong dalam 4 pembagian. Dipandang najis daripada segi dimaafkan ataupun tidaknya, maka najis itu terbagi kepada 4 pembagian. Yang pertama ada najis yang tidak dimaafkan secara mutlak, mesti disucikan. Najis yang tidak dimaafkan secara mutlak dalam artian kewajiban di atas kita untuk menyucikan najis tersebut, maka dia itu ada 3. Yang pertama najis mu'alladhah, yang kedua najis mutawassithah, dan yang ketiga adalah najis mukhaffafah. Ketiga ini kewajiban di atas kita baru sah dalam melaksanakan sesuatu ibadah, mesti yang pertama adalah kita hilangkan najis tersebut, kita sucikan najis tersebut. Yang kedua ada najis yang dimaafkan secara mutlak tanpa perlu kita basuh, yaitu percikan najis yang tidak terlihat mata. Percikan najis yang tidak terlihat mata ini dimaafkan secara mutlak. Seperti biasa kadang-kadang kita kala anak kencing ada percikan-percikan yang bertaburan yang kadang-kadang tidak terlihat mata. Dalam hal ini percikan tersebut dimaafkan dalam bidang fikih. Percikan yang tidak terlihat mata ini hal yang dimaafkan. Kemudian yang ketiga ada najis yang dimaafkan di dalam sembahyang tapi tidak dimaafkan di dalam air. Dia dimaafkan di dalam sembahyang dalam artian bila kita sembahyang ada najis yang tersebut di situ, maka sembahyang tetap sah, tapi tidak dimaafkan di dalam air. Dalam artian apa? Andaikan najis itu jatuh kepada air, maka air itu akan bernajis. Di sini yaitu sedikit darah dan nanah. Sedikit darah yang sedikit yang kena baju kita, ini dalam bab fikih dimaafkan dalam sembahyang. Adapun darah yang sedikit itu bila jatuh dalam air, maka air itu akan menjadi air yang najis. Berarti najis yang dimaafkan di dalam sembahyang tapi tidak dimaafkan di dalam air adalah darah yang sedikit. Darah yang sedikit yang mengenai tubuh kita. Bila kita bawa dalam sembahyang, maka sembahyang tetap sah. Tapi bila darah sedikit itu kita bawa ke air, maka air itu akan menjadi air yang bernajis. Kemudian yang keempat, ada najis yang dimaafkan di dalam air, tapi tidak dimaafkan di dalam sembahyang. Dalam air dimaafkan, dalam artian andaikan najis itu jatuh dalam air, maka air itu tidak membawaki kepada najis. Tidak gara-gara jatuhnya cecak membawaki air itu kepada najis. Tetapi tidak dimaafkan dalam sembahyang. Apa maknanya? Ketika kita sembahyang ada najis yang tersebut di situ. Najis yang dimaksud adalah najis yang dimaafkan dalam air tapi tidak dimaafkan dalam sembahyang, maka sembahyang tidak sah. Maka najis yang dimaafkan di dalam air tapi tidak dimaafkan di dalam sembahyang, yaitu bangkai hewan yang darahnya tidak mengalir ketika dibelah. Bangkai hewan yang darahnya tidak mengalir ketika dibelah. Seperti apa? Cicak, apa lagi? Belalang, nyamuk, semut, pokoknya setiap binatang yang tak kala dibelah tidak ada darah yang mengalir, maka andaikan binatang itu jatuh ke air, maka air itu tetap suci. Tetapi bila binatang itu kita bawa dalam sembahyang seperti cecak, bangkai cecak yang ada dalam kantong baju kita, maka sembahyang tetap tidak sah. Bangkai belalang yang ada dalam tubuh kita, maka sembahyang tidak sah. Kenapa? Karena bangkai cecak itu hanya dimaafkan pada air, tapi tidak dimaafkan dalam sembahyang. Allahu a'lam bishawab. Semoga ada manfaat dari apa yang kita sampaikan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.